Hari ini kita sessionnya adalah tentang human resources management di industri hotel ataupun industri apapun ya. Jadi biasanya tuh kalau karir path-nya operation ya, biasanya sih yang female gitu ya, kalau karena udah nikah dia pasti pengen back office. Yang biasanya di operation kena shift, dia pengen di back office, dia biasanya ngambilnya ke HR gitu ya. Tapi banyak juga yang male juga, yang laki-laki yang memang punya passion di HR dari awalnya, mengambil karir di HR ini. Saya saranin kalau kamu yang mau ngambil HR, nanti sesudah dalam posisi itu apa sebelumnya juga kamu siapin mungkin bisa kuliah lagi ngambil tentang manajemen, ngambilnya SDM, atau psikologi atau apa gitu ya, yang ada kontribusi atau hukum ya. Yang biasanya nanti kita akan banyak gunakan di dalam HR itu, salah satunya tentang legal aspek atau tentang hukum ya. Jadi kamu nanti harus ngerti tentang ngedrafting kontrak, misalnya kontrak pegawai. Kan pegawai itu sekarang macam-macam ya, dari PKWT, pekerjaan waktu tertentu, tidak tetap, apalagi sekarang dengan undang-undang CK ini, banyak aturan-aturan yang kamu harus kuasain. Jadi kalau kita sebagai HR itu nanti kamu ngebantu GM untuk menjembatani semua permasalahan kepersonaliaan antara hotel dengan karyawan-karyawannya ya. Oke gitu. Jadi HR manager itu adalah suatu ilmu yang lebih banyak sih nanti kamu akan berbanyaknya interaksi ya, interaksi secara personal gitu ya dengan para karyawan. Jadi once kamu jadi HR manager, kamu gimana sebagai role model, tapi di satu sisi juga kamu harus bisa menjadi teman gitu ya, supaya karyawan itu tidak menjadi ada barrier atau gap. Kalau ada masalah-masalah dia bisa apa namanya, bisa langsung datang ke office kita untuk bicara dan sebagainya ya. Jadi dibutuhkan memang seorang HR manager yang pertama dia sebagai role model ya, jadi sebagai contoh. Jadi ya kalau kamu udah terikat menjadi HR manager ya, semua tingkah laku kita sebagai HR manager akan menjadi panutan gitu ya. Kalau kitanya baik jadi bagus ya, tapi kalau kita ada loophole atau lubang-lubang salah nanti akan menjadi poin blunder bagi karyawan. Nanti karyawan bisa komplain, kamu sebagai HR manager harus grooming-nya bagus ke anak-anak, sedangkan kamu misalnya grooming-nya kurang oke gitu kan. Nanti akan menjadi problem. Jadi memang berat jadi HR juga karena jadi role model itu kan kadang-kadang kita bisa nyuruh, tapi giliran kita memposisikan sebagai leader atau sebagai, eee, yang proper kadang-kadang juga secara alamiah atau manusia kadang-kadang suka nggak bisa gitu ya. Nah jadi hal yang terpenting dalam HR ya gimana kamu menjadi role model itu, tapi kamu juga bisa sebagai seorang ayah atau ibu menghadapi stafnya, anak-anaknya gitu ya. Banyak permasalahan kadang-kadang bukan permasalahan pekerjaan, ada permasalahan yang di luar pekerjaan juga datangnya ke HRD gitu ya. Mungkin memang kita harus ngebatasin bahwa masalah-masalahnya hanya berlingkup di masalah pekerjaan. Tapi kadang-kadang masalah di belakangnya, masalah di rumah, itu kan mempengaruhi performa kerja dari para karyawan juga ya. Jadi kamu nanti harus bisa memonitor sebagai HR itu. Misalnya ada satu anak yang dari masuk itu bagus itu ya, performa kerjanya, punctuality-nya, kehadirannya nggak pernah bolos, nggak pernah telat. Tapi giliran pada saat tertentu terjadi penurunan motivasi, penurunan apa namanya tuh, kualitas kerjanya. Nah, kamu harus bisa membaca itu ya. Jadi jangan sampai kalau bisa kita preventif ya, jangan sampai udah kejadian baru kita melakukan suatu eksekusi dan sebagainya ya. Jadi kompleksitas di HR juga sungguh kompleks ya, apalagi kalau HR-nya kamu di
grup-grup besar, karena selain kamu berhubungan dengan karyawan, kamu juga banyak training yang harus kamu share. Banyak beberapa step-step berhubungan dengan BPJS, dengan Dinas Tenaga Kerja. Kalau terjadi permasalahan perselisihan antar departemen, antar karyawan, kamu yang sebagai leadernya yang di depan gitu ya, membantu GM untuk juga ngurus dengan dinas disnaker kalau terjadi perselisihan dan sebagainya ya. Secara umum operation dari host human resources pertama mulai dari rekrutmen ya. Nah, dalam cara merekrut juga seperti yang saya sampaikan kemarin di masalah financial management ya. Jadi kamu ngerekrut karyawan juga nggak boleh langsung dipenuhin. Misalnya kita butuh karyawan 100 gitu ya. Kita mau opening Desember gitu kan. Dari sekarang kamu udah bikin iklan lewat jaringan-jaringan atau komunitas-komunitas atau lewat kampus-kampus kamu bisa mengadain rekrutmen di kampus-kampus gitu ya. Nah, database kamu harus pastiin terupdate gitu ya. Kalau bisa kamu udah punya nomor kontaknya, jadi once nanti ada posisi kosong, kamu database-nya udah gampang nyarinya ya. Jangan sampai nanti giliran ini harus nyari lagi dan sebagainya. Nah, rekrutmen yang saya sampaikan, kita harus ngikutin juga dari bisnis ya. Kalau bisnisnya baru mulai, mungkin rekrutmennya tidak langsung dipenuhin seluruh karyawannya. Misalnya karyawan total 100, hotel okupansi baru 30 gitu kan, mungkin bertahap. Jadi mungkin gelombang pertama mungkin karyawannya dari 100, mungkin di HR yang tadinya budgetnya ada 4 orang, mungkin dimulai dari 2 dulu. Finance juga sama, atau di FO gitu. FO dibutuhkan front desk-nya misalnya 6, tapi karena kondisinya hotel masih sepi, atau perusahaan belum ramai, mungkin bertahap dari 4 orang dulu dan sebagainya. As long as waktu liburnya anak-anak juga kamu atur ya, jangan sampai juga anak nggak libur-libur, itu juga kamu salah ya. Nanti kan ada peraturan di Snaker bahwa karyawan itu bekerjanya 40 jam 1 minggu. Nah, 40 jam itu nanti diserahkan ke masing-masing. Ada yang masing-masing perusahaan atau hotel schedule-nya 52 ya, 5 hari masuk, 2 hari libur, atau 61. Itu tergantung dari masing-masing, tapi itunya aturannya adalah 40 jam ya. Nah, jika 40 jam terjadi kelebihan, nah kelebihan kerja itu juga sama nanti kembali ke aturan perusahaan masing-masing. Apakah kalau di hotel kan misalnya dibayar dengan libur gitu ya, atau dibayar dengan kompensasi uang dan sebagainya, itu tergantung dari kesepakatan bersama dari antara GM, brandnya tersebut dan sebagainya ya. Nah, kamu sudah ngerekrut juga kamu harus memastikan semua karyawan kamu terdevelop ya, jangan sampai ada bellboy yang 10 tahun gitu, bellboy nggak naik-naik karirnya. Nah, kamu bikinin karir path-nya, jadi mulai dari seorang front desk, tahun pertama, kira-kira tahun ketiga itu dia jadi apa gitu kalau dia masih di hotel tersebutnya. Jadi kita bikinin roadmap-nya gitu ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Iya, jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Nah, roadmap karir path ini biasanya kalau brand besar kita udah ada jalurnya ya. Kamu dari front desk, nanti bisa ke front desk supervisor, atau bisa ke reservation, ke revenue, atau ke e-commerce, atau ke sales dan sebagainya. Nah, biasakan memang kita promosi dari dalam ya, promosi within ya. Kecuali kalau resources kita kurang dari dalam, ternyata misalnya kita perlu sales manager yang apply anak-anak front desk tapi belum ada pengalaman ya, kita juga nggak bisa maksain ya, karena sales manager harus punya database penjualannya. Gimana jualannya kalau masih belum punya networking, belum punya database, prosesnya lama nanti dapetin kliennya dan sebagainya. Nah, akhirnya mau nggak mau ada beberapa posisi yang harus kamu hire dari luar gitu ya. Nah, bisa sih emang dari dalam ya, misalnya dari perlu supervisor ya, dari front desk, dari Evo rank file,
mungkin perlu FO manager, mungkin dari duty manager yang udah senior, atau ada AFOM, kalau memang ada AFOM, nanti karir path-nya di ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang, ini anak udah AFOM gitu ya, selangkah lagi mau FOM. Tapi problemnya si anak itu tidak punya passion, tidak punya semangat, tidak punya attitude dan sebagainya. Nah gitu ya kan akan problem kalau dia jadi leaders, nanti malah jadi berantakan gitu. Nah kita harus pikir tuh bareng tuh si GM sama HR akan sama mungkin departemen head-nya akan mikir nih anak kayaknya mentok gitu loh, nggak bisa. Kalau mau dinaikin ya dia harus berubah misalnya attitude-nya, harus lebih semangatnya lebih ini dan sebagainya. Tapi tetap kita harus melakukan yang namanya coaching ya. Jadi dalam 1 tahun itu ya minimal sekali ada coaching, ada review gitu ya. Jadi sebelum kenaikan gaji itu biasanya kita namanya ada review. Review supaya fair dasarnya dari Key Performance Index. Jadi kamu tuh nanti dikasih KPI-nya. Kamu sebagai front desk KPI-nya misalnya absenteeism-nya nggak boleh ini banyak misalnya, terus kesalahan-kesalahannya dalam sisi operasional dibatasinnya apa gitu ya. Nah dari KPI itu kalau terbentuk nanti misalnya dari front desk ada 4 orang bagus semua nih gitu kan. Kira-kira yang menjadi supervisor kan cuma 1 orang nih. Nah nanti harus ada kriterianya yang jelas supaya tidak terjadi apa ya, nggak fair gitu, nggak fair competition gitu, seolah yang dijadiin supervisornya karena kedekatan atau karena lamanya bekerja, yang dicari kan kompetensinya gitu, capability-nya gitu loh, bukan berapa lama kamu servis kerjanya saja. Tapi kalau kita menggunakan meritokrasi ya, sistem merit system, ya kadang-kadang yang karyawan lama pun akan kalah dengan yang baru karena memang prestasinya misalnya yang baru jauh lebih mumpuni atau lebih ya. Jadi pastikan kamu juga kalau masuk kerja nanti cari yang hotel atau perusahaan yang punya pengembangan karirnya jelas gitu ya. Biasanya brand besar tuh, jadi kamu kalau mau naik posisi misalnya di hotel itu nggak ada, kamu bisa transfer promosi ke hotel lain, sister hotel gitu ya. Jadi kesempatan untuk ngedevelop atau mendevelop kita punya karir akan terus nggak berhenti nggak stuck di posisi sekarang ini gitu ya. Terus compensation, kamu harus sebagai HR, kita harus nyiapin struktur gajinya, kompensasinya. Gaji yang pasti kan di aturan di Indonesia ada UMK ya. UMK Palembang, misalnya berapa? Ada yang tahu UMK Palembang sekarang tahun ini berapa? Ada yang tahu nggak UMK-nya berapa? Alan tahu? Kalau nggak salah 35 Pak. 3,5. Nah itu kan 3,5 itu berarti kalau kita buka hotel itu gaji yang paling rendah di paling bawah ya. Saya biasanya sih 3,5 itu saya lebihin dikit gitu loh. Bisa lebihin misalnya 20.000, 50.000 itu untuk mengantisipasi kalau terjadi perubahan di jalan gitu ya. Jadi kita nggak terlalu mentok gitu loh. Kita masih ada apa namanya, masih ada spare-nya gitu ya. Katakanlah Palembang 3,5 gitu ya. Kita bikin gaji terendahnya jadi 3,555 gitu. Jadi 3,5 50.000 gitu ya. Nah itu misalnya level terendah. Nanti dari departemen FO yang paling rendah misal katakannya bellboy gitu ya. Terus di housekeeping paling rendahnya misalnya room area gitu ya, atau apa, public area gitu misalnya ya. Terus nanti di engineering misalnya, nah nanti waktu ngebagi itu harus kamu lihat dari skill sama job spesifikasinya gitu ya. Jadi pekerjaan room boy sama pekerjaan bell drive gitu. Kalau bell drive ada tanggung jawab juga ke kendaraan, dia tanggung jawab ke tamunya juga kalau dia bawa ke airport dan sebagainya. Terus misalnya di engineering yang paling rendah engineer gitu ya, staff gitu ya. Tapi untuk jadi engineer staff harus punya kemampuan background-nya misalnya STM bisa mengerti tentang mechanical electrical. Nah itu kan mempunyai spesifikasi khusus apa ya, skill-nya gitu ya. Nah kamu waktu bikin grading gajinya juga nggak bisa disamain semua tuh gitu.
walaupun sama-sama levelnya paling rendah, tapi mungkin secara job spec-nya, misalnya engineering lebih susah gitu ya, sama steward, ya tinggian engineering nantinya gitu ya. Nah itu biasanya kita udah ada kalau di grup besar, udah ada skill-nya tuh. Tapi kalau kamu hotel baru, kamu harus menentukan tuh level bawah, misalnya di EVO apa, di housekeeping apa, engineering apa, terus skala gajinya kan mungkin nggak disamain. Nanti kan akan jadi problem gini, orang ngerasa anak engineering, gue kerjanya lebih capek, tanggung jawabnya lebih luas, kok gajinya sama. Kan problem kadang-kadang orang kita itu umumnya ngegibah gitu, ngobrol gitu ya di kantin, ngobrol di loker. Akhirnya masalah gaji bukan masalah yang tabu, akhirnya saling cerita. Nah, untuk menghindari terjadi keresahan, kamu harus bikin skalanya harus fair gitu, harus ada skalanya. Jadi nggak disamain. Ada perbedaan walaupun beda 20.000, 50.000, tapi ada bedanya. Terus nanti juga beda dari length of service. Jadi kamu sebagai front desk udah 2 tahun sama front desk yang baru masuk, angkanya harus ada selisih beda gitu ya. Bedanya dari length of service-nya kan kamu lebih udah 2 tahun, yang ini baru masuk. Mungkin awalnya sama-sama dari UMK, tapi kamu ada tambahan allowance apa gitu supaya membedakan gitu ya. Nah yang terakhir kita harus bisa memaintain karyawan, makin bagus emang karyawan tuh karyawan yang lama gitu ya, tapi kadang-kadang karyawan yang lama tapi tidak produktif juga kamu jadi masalah nanti. Kamu harus ya minimal turnover tidak terlalu sering, karena nanti kamu juga ada report kamu, kalau terlalu banyak turnover itu karyawan banyak keluar masuk itu, artinya ada something wrong dengan hotel tersebut, dengan perusahaan tersebut. Either masalah kesejahteraannya, atau masalah pekerjaannya sehingga orang keluar masuk. Kalau bagus tuh ya hotel atau brand, dia akan kerjanya itu akan jangka panjang sampai 20 tahun, 5 tahun paling rendah gitu ya. Nah, tapi kalau hotel yang stand alone yang ini biasanya turnover tinggi sih, tapi kalau hotel brand gede biasanya length of service-nya akan panjang karena dia akan ditransfer atau promosi ke properti lain dan sebagainya gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Belum ada, saya lanjut ya. Nah, ini konsep development tadi. Jadi kita harus nyiapin semua karyawan itu ada development plan-nya ya. Jadi kamu masuk jadi front desk, tapi kamu udah tahu nanti kalau kamu mau jadi FOM, tahapannya apa aja, training apa aja yang harus kamu dapetin. Kalau di brand besar kamu nanti ada ininya, ada apa sih? Setiap naik posisi itu ada wajib training mandatorinya apa aja, terus training additional-nya apa aja gitu ya. Dan kamu akan dihitung berapa jam training kamu dalam 1 minggu, dalam 1 bulan gitu ya, ada minimumnya. Minimum misalnya 6 jam itu dalam 1 bulan. Nah, jadi kamu minimal 6 jam harus belajar. Belajar dalam arti bisa belajar di kelas, training yang diadain HR, training yang diadain FOM, atau training yang sifatnya online dari brand atau dari manapun gitu ya. Tapi kalau training di luar dari hotel atau di luar dari itu biasanya harus info dulu ke HR, apakah ada hubungannya nggak. Jangan banyak training di luar tapi nggak ada impact ke pekerjaan juga gitu ya, nggak menambah kemampuan kamu juga, tidak menambah nilai juga sih gitu ya. Nah setelah di development-nya kita bikinkan tadi orientasinya ya, gimana supaya perencanaan bahwa semua karyawan itu punya karir path-nya yang jelas, sehingga dia merasa nyaman kerja di situ, dia akan melakukan kontribusi yang terbesar untuk perusahaannya. Terus waktu karyawan masuk itu kita harus dikasih orientasi dulu ya. Jadi karyawan baru masuk itu nggak langsung ditempatin di, misalnya anak front desk baru langsung disimpan di EVO, enggak. Minimal ada induction training minimal 1 hari di HR dulu. Nanti dari HR dikasih tahu cara masuk hotel, masuk dari back area, ini lokernya, ini staff kantinnya, ini uniformnya, baru masuk ke corporate culture-nya, ini brand ini, corporate culture-nya gini, disebutin nama GM-nya siapa, SOD-nya siapa. Jadi orang yang baru masuk itu sudah well informed gitu ya, jangan sampai
baru masuk, ketemu tamu, ditanya, "Di sini gym di sebelah mana?" Dia nggak bisa jawab. Nah, supaya dia ini makanya harus ada induction training dulu ya. Kita biasanya sih trainingnya lebih dari sehari ya, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, tergantung dari brand masing-masing. Terus dari situ ada beberapa training yang mandatory. Biasanya mandatory training tentang brand-nya, misal tentang Marriott, ya diceritain dulu corporate culture di Marriott seperti apa, struktur organisasi Marriott seperti apa. Nah, baru masuk ke training yang bersifat hotelnya. Nanti di hotel induction, restoran ada berapa banyak, kamar ada berapa banyak, tipenya berapa banyak, itu harus dihafalin gitu ya. Jadi waktu karyawan itu udah selesai training, dilempar ke departemennya sudah ngerti gitu ya. Jangan sampai ada tamu nanya dia masih nggak ngerti gitu ya, atau nggak tahu gitu, nggak boleh gitu jawab gitu ya. Harus minimal, "Oh ya Bu, saya akan tanyakan ke supervisor saya," langsung bawa supervisornya, atau kalau memang tahu ya langsung dijawab gitu ya. Nah, training ini poinnya biasanya kita kalau di brand besar nanti akan dihitung training hours yang paling banyak siapa nih, hotel mana gitu. Jadi kita di antara 70 hotel di Indonesia, nanti dihitung. Jadi setiap bulan itu HRD, kita sebagai HRD akan ngirim trainingnya FO masing-masing anak per nama gitu, misalnya siapa Alan, terus Egen siapa gitu ya, namanya ada nongol di situ. Training apa aja, berapa jam, maka training hours-nya berapa gitu ya. Nah, nanti kan ada batasan minimum terus kan yang tadi saya bilang misalnya minimumnya 6 jam dalam 1 bulan misalnya gitu. Nah, kalau kurang nanti di situ ada kodenya merah gitu, red gitu ya. Bahwa berarti departemen ini atau orang tersebut nggak melakukan training selama 1 bulan. Nah, itu akan menjadi perhatian tuh bagi GM dan HRD untuk negur ke atasannya, kenapa anaknya kok nggak ada trainingnya gitu loh, atau bisa karena kesibukannya. Tapi sesibuk-sibuk apapun kalau memang trainingnya wajib minimal 6 jam harus ya. Jadi kadang-kadang kan kita nyiapin waktu dalam 1 bulan itu untuk training karyawan kita, gitu ya. Ada yang mau nanya, Kak? Kalau nggak kita lanjut ya. Nah, career management seperti saya sampaikan tadi ya, jadi kita ada roadmap-nya. Jadi karyawan itu punya succession plan, kira-kira nanti untuk menjadi sukses itu rencananya dari front desk nyampe FOM, FOM ke RDM, RDM ke GM gitu kan. Ada career path-nya, terus trainingnya apa aja, itu udah disiapin sama HRD. Jadi kita sebagai karyawan tinggal ngikutin aja manualnya, terus kalau ada trainingnya kita tinggal ikutin, implementasikan di lapangan, nanti akan ada review tiap tahun ya, ini review terhadap pekerjaan, KPI-nya sudah di performance index-nya sudah tercapai atau belum gitu targetnya gitu ya. Nah, maka kalau fair kompetitif nanti akan dilihat hasilnya. Jadi waktu tahun depan tuh kita bikin budget, misalnya tahun depan saya mau nambah misalnya duty manager gitu. Terus di sini kandidatnya ada supervisor Evo 2 orang gitu. Nah, 2 orang itu kira-kira siapa yang akan jadi kandidat nanti duty manager gitu misalnya. Nah, dari sekarang kita udah prepare, dari segi budgetnya udah kita siapin, terus modul training apa aja buat anak itu kita harus kasih informasi juga. Jadi waktu once dia terpilih, posisinya dia sudah siap untuk di posisi karir yang terbaru atau jabatan yang terbaru ya. Nah, biasanya HRD ini Departemen HR ada 2 ya, ada training di bawah HR juga ya. Jadi training biasanya khusus untuk dia bertanggung jawab untuk mengkontrol dan memfasilitasi training seluruh karyawan di hotel gitu ya. Tapi ya trainernya bisa dari luar, bisa dari dalam itu berarti bisa departemen head-nya, mungkin juga dari yang tadi yang saya bilang ada yang online gitu ya, dari brand-nya udah ada materi-materi yang online, materi tentang check-in, reservation, segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja modulnya, nanti ketahuan ada tesnya, sudah melalui training reservation modul, mendapat skornya segini, terus ada sertifikatnya. Nah, itu akan disimpan dalam database. Nah, nanti waktu mau promotion itu tinggal dilihat mana nih anak-anak yang sudah
misalnya menjadi Evo Supervisor yang udah paham training A, B, C, D, terus sudah pengalamannya misalnya 2 tahun dan sebagainya, nanti ke-record semua di HRD. Jadi waktu kita mau review karyawan mana yang mau dipromosi sudah ada, gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Saya Pak, izin bertanya Pak. Iya. Yuk, siapa dulu? Alan atau siapa? Siapa yang mau nanya? Saya Pak, Revan Pak. Oh, Izin. silakan. Iya, Pan. Pertanyaan saya ada 2 Pak sebenarnya. Yang pertama itu adalah dari segi HR manajemen tuh kalau misal ada contohnya ada salah satu pelamar Pak. Dia umurnya under 13, under 30 Pak. Nah dia di hotel itu bisa job di supervisor atau bahkan di HOD Pak, di head of department. Nah itu dari HR atau dari hotel sendiri itu kualifikasinya bagaimana Pak? Soalnya kan dia under 13 dan dari segi pengalamannya juga mungkin masih tinggi yang umurnya di atas 30-an Pak. Nah tapi dia udah bisa jadi supervisor atau HOD Pak. Nah itu yang dilihat gelar dan experience atau dua-duanya Pak. Dan yang pertanyaan kedua Pak, untuk kami yang D3 ini apakah bagusnya kita harus lanjut studi dalam proyeksi ke depannya, apakah kita harus lanjut studi S1 dalam waktu dekat atau kita harus bekerja dulu sampai menunggu experience kita banyak terus jadi supervisor baru kuliah lagi atau gimana Pak? Mohon pencerahannya Pak ini. Terima kasih Pak. Oke, yang pertama untuk kualifikasi sekarang kita sih beberapa brand besar itu dia tidak melihat lagi ke umur gitu ya, dia ngelihat ke kompetensi aja. Tapi kan kadang-kadang gini nih, misalnya posisi dicari FO manager gitu, FOM ya. Kalau dia dari brandnya itu sih biasanya dia akan nyari dari grup dalamnya dulu gitu ya, karena dia banyak staffnya, banyak alumninya yang udah training segala macam di situ gitu ya. Nah yang jadi problem tuh misalnya kita nyari yang ada dari dalam kan, berarti kita harus dari luar. Nah biasanya kita kan ngasih spesifikasi ya, misalnya sebenarnya kalau di luar itu nggak boleh ya pakai umur, pakai male atau female, itu berarti pembatasan ini harusnya kompetensi gitu lah, bukan umur, bukan cowok atau cewek gitu ya. Cuman kan tapi di Indonesia juga ada batasan, karena di Indonesia kan karyawan wanita nggak bisa kerja sampai malam gitu ya, itu juga ada restriction. Jadi kadang-kadang kayak nyari net manager di Indonesia agak susah cewek gitu ya, tapi kan sebenarnya karena di Indonesianya itu tidak memungkinkan karyawan, karena aturan Depnakernya nyampe jam 11 misalnya karyawan perempuan gitu ya. Nah jadi kan kalau kamu mau apply itu kita nggak ngelihat dari umurnya, tapi ngelihat dari kompetensinya. Yang biasa sih yang pasti yang kita ngelihat dari brandnya dulu sih. Kalau brandnya udah bagus sih kita sangat yakin trainingnya udah lengkap gitu ya. Jadi makanya yang saya saranin kalau kamu apply kerja nggak apa-apa di dalam posisi terendah pun tapi brandnya yang rada besar gitu, yang brand internasional, karena kamu akan di training, kesempatan-kesempatan di sana akan lebih banyak gitu ya. Bukannya saya mengecilkan yang brand lokal ya, tapi brand lokal kan pasti ada keterbatasan. Kalau brand besar itu kan dia berdirinya aja udah puluhan tahun gitu ya. Cabangnya banyak banget dan saking gedenya jadi semuanya udah tertata gitu ya. Jadi saran saya itu kamu masuk ke brand yang memang besar sehingga karir path-nya juga walaupun lama gitu ya, mungkin saya ceritain ada teman saya jadi GM, dia background-nya dari laundry ya, dari level paling rendah di laundry gitu ya. Tapi dia meniti karir di brand besar itu gitu, dari nol, naik. Emang modal utamanya bahasa Inggris sih ya, jadi dia modalnya bahasa Inggris, dia bagus, terus attitude bagus, terus kemampuan untuk adaptasinya bagus gitu ya. Dan dia termasuk cepat gitu, dia jadi GM mungkin di umur-umur 35 untuk brand besar, untuk umur 35 itu jarang, dulu rata-rata GM 40 ke atas gitu. Tapi sekarang kita banyak GM-GM yang muda yang 35, prinsipnya dia masih punya, ya pasti yang punya attitude, punya kemampuan, punya passion gitu ya. Nah yang pertanyaan kedua, kamu mendingan kuliah dulu
atau mau apa sih namanya, kerja dulu gitu ya di posisi yang pas kamu dari D3 mungkin. Nah, yang sangat disayangkan kan di kita tuh problemnya harusnya D3 itu levelnya menurut kami gitu ya, menurut kita, masuknya tuh di level supervisor ya, tapi kan karena industrinya di kita itu dan pekerjaan juga nggak banyak, kadang-kadang dari D3 dia harus ke bawah lagi kan, jadi waiter dulu kek, jadi bellboy dulu gitu, tapi anggap aja itu sebagai pelatihan ya. Sebenarnya kan harusnya levelnya D4, D3 itu udah masuk ke level supervisory, makanya kampus Merdeka dibikin itu supaya kurikulum kampus sama kurikulum industrinya matching gitu kan. Banyak juga kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang sorry to say gitu ya, dosennya bukan bukan nggak pernah kerja di industri sampai level tertingginya gitu. Jadi akhirnya ngalamin theoretical-nya doang gitu loh. Once nanti si karyawannya training mungkin pinteran mahasiswanya training mungkin lebih banyakan apa ya maksudnya, broaden knowledge-nya dibanding si dosennya, karena si dosennya hanya di kampus doang gitu ya, nggak belajar di industrinya. Nah, itu yang jadi problem di kita. Tapi saran saya gini, kan misalnya kamu memang udah mantep nih, berkarir mau di HR gitu ya, kita kan konteksnya cerita ini HR ya. Ya memang harus kamu nanti dari mulai kerja, masuknya di HR gitu ya, mulai dari mungkin HR officer, supervisor, nah untuk naik ke posisi ke atasnya, alangkah baiknya kamu juga kuliah lagi misalnya ngambil S1 manajemen tentang SDM gitu kan. Sebenarnya sih di brand besar nggak mementingin kuliah sih. Banyak teman-teman saya sebagai GM, sorry to say gitu ya, hanya high school graduate gitu loh. Even nggak pernah akademi gitu ya. Tapi karena kemampuan dia, ya pertama bahasa Inggrisnya, terus kompetensi, terus di brand itu diajarin gitu loh. Jadi di-develop gitu. Jadi walaupun sorry to say dia hanya SMA, tapi dia nyampe GM, even GM di bintang 5 gitu. Tapi kan memang dibekalin gitu loh ya. Kayak tadi yang saya cerita yang dari laundry. Waktu dia laundry, naik laundry supervisor juga diajarin tentang cara membuat budget. Itu levelnya baru supervisor loh, tapi dia udah cerita udah bisa bikin budget yang harusnya mungkin di departemen head di hotel lokal mungkin nggak semua departemen head-nya bisa bikin ya. Tapi di brand gede itu dari level terbawah pun udah diajarin ke sana karena trainingnya banyak gitu kan. Jadi saran saya gitu, Van, tergantung kamu bikin roadmap dulu ya kan. Kamu emang secara passion, secara kamu punya internal apa sih namanya, jiwa kamu tuh kan kita akan problem kita tuh orangnya introvert atau extrovert. Kalau kamu extrovert yang senang ketemu orang, mungkin kamu lebih bagus di operation ya. Misalnya career path kamu dari Evo loncat ke sales. Nah, nanti di sales mungkin revenue manager. Nah, nanti dari situ kamu tambahin apa, career path-nya GM gitu ya. Tapi bisa jadi orang yang memang kan kita orangnya beda-beda, ada orang yang introvert, diem gitu, pendiam dan lebih nggak suka ngadepin orang gitu. Mungkin cocok di back office gitu, di finance atau di HR gitu kan ya. Nah, kalau memang udah gitu ya udah kamu fokus aja di situ gitu daripada kamu apa ya namanya, coba sana coba sini, kan Argo jalan terus tuh Van. Kamu kan harus punya roadmap gitu kan. Sekarang kamu kuliah lulus misalnya umur 23 gitu kan ya. 23 misalnya gue harus 2 tahun ini dari Evo jadi supervisor. Supervisor 2 tahun lagi berarti 23, 25, 25, 27 minimal misalnya udah AFOM atau FOM. AFOM misalnya di bintang 4 atau AFOM di bintang 5 atau FOM di bintang 4 gitu kan. Nah, tapi kita bikin roadmap-nya dulu gitu supaya kitanya terarah gitu loh. Jangan kitanya, gimana aja gitu, gimana ini, tapi biar fokus gitu, karena yang lebih fokus lebih cepat gitu loh. Emang karir path sekarang sih GM-GM banyaknya background-nya orang sales ya, karena memang masih berpikir bahwa orang sales jualannya akan bagus hotelnya, tapi enggak juga sih, akhirnya kembali kemampuan seseorang juga gitu. Ada yang background-nya orang finance atau background-nya orang operation, orang F&B, itu bisa aja jadi GM once dia memang punya kompetensi,
punya kemauan, punya passion, dan punya eager untuk belajar terus sih prinsipnya. Jadi gitu, Pan. Either kamu sekarang, saran saya sih kamu masuk dulu aja ke dunia kerja. Nanti kan udah tahu nih, oh gue mantapnya, gue pengen di HR, karir path-nya lebih cepat gitu ya misalnya. Atau mau karir path-nya di operation gitu ya. Ya udah tekunin. Biasanya sih yang saya bilang itu kalau di brand gede, kuliah nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak menjadi mandatory. Tapi kalau persaingan secara umum, saya ngalamin ya waktu itu saya interview untuk satu posisi yang apply-nya itu nyampe sekitar 500 orang gitu loh. Nah emang apa sih namanya, jenjang pendidikan menjadi alat untuk ngebantu kita memenangkan persaingan di awal gitu ya. Dari 500 itu disortir jadi 200, saya masuk ke 200 gitu kan. Karena ada background pendidikan saya dulu waktu itu masih S2. Terus dari situ bisa dari 200 ke 20 ke 1 orang itu kompetensi kita sih. Jadi nggak dilihat lagi dari apa sih, dari kemampuan, bukan dari background sekolahnya, kalau di brand besar ya. Tapi kalau di negeri mungkin atau di pegawai negeri mungkin ya leveling jabatan latar belakang pendidikan menjadi suatu keharusan, is a must ya. Tapi kalau di industri hotel beberapa brand sih nggak terlalu ini sih, karena kamu akan di-training juga sih. Karena saya banyak teman-teman saya yang background-nya, itu yang saya bilang tadi, yang GM yang memang background pendidikannya even high school cuman SMA tapi bisa nyampe top level gitu. Tapi emang akhirnya dia belajar lagi, dia ngambil MBA di Singapura segala macam. Ya bagus aja kalau memang kamu ada waktu bisa belajar lebih awal ya lebih cepat gitu ya. Karena kemampuan kita juga kan udah tua, nanti belajarnya lama lagi. Gitu ya Pan ya. Baik Pak Dino, terima kasih Pak. Yang lain? Satu lagi yang lain coba. Selamat siang Pak Rido, perkenalkan nama saya Sylvia, izin bertanya Pak. Yes, ini pertanyaan soal pengalaman waktu magang sih Pak. Kan kemarin Sylvie pernah magang di salah satu hotel terbaik di Bandung Pak. Terus teman Sylvie itu di posisi sales Pak, di bagian sales, sama-sama anak training juga. Teman Sylvie itu ada masalah sama supervisor salesnya. Tapi dikarenakan supervisor sales Sylvie itu dekat sama HR-nya Pak, HR manager hotel Sylvie. Jadi HR manager hotel Sylvie itu lebih pro ke salesnya tanpa mendengar penjelasan dari teman Sylvie itu Pak. Masalahnya tuh kalau mendengar dari sales supervisornya, anak training teman Sylvie itu tuh kurang ajar dengan dia Pak. Terus kalau Sylvie dengar dari cerita teman Sylvie, sales supervisor itu sewena-wena gitu Pak sama anak training itu, sering nyuruh cuci piring bekal dia gitu Pak, sering nyuruh jahit baju dia gitu Pak. Tapi berhubung HR itu teman dekatnya sales supervisor itu Pak, jadi gitu Pak, apakah hotel itu bisa dibilang toksik dan cara mengatasinya tuh gimana Pak? Oke, yang pertama kan ini bukan hotelnya tapi pribadinya ya. Pertama supervisornya, kedua HR-nya gitu ya. Nah yang jadi problem adalah ya sebenarnya HR-nya, berarti HR-nya tidak fair gitu menilainya, dia hanya satu sisi dari sisi si temennya sebagai karyawannya gitu ya. Nah ini juga menjadi PR ya kami di brand kami juga, kita diwanti-wanti sama HR corporate bahwa kita itu harus mengapresiasi apprentice itu anak training gitu ya. Karena kita saling membutuhkan ya, dari kampus butuh untuk mahasiswanya belajar, kita juga butuh untuk bantu kita gitu ya. Banyak kejadian kalau kampusnya bisa komplain, itu nanti menjadi catatan tuh di kayak kita gitu, misalnya di brand kita gitu ya. Ada kasus, salah satu contoh lah kasus misalnya harassment lah gitu ya di salah satu properti gitu ya. Itu nanti si kampus punya kekuatan besar juga untuk
men-stop misalnya nyetop ngirim trainee-nya gitu ke hotel tersebut itu. Dan itu concern bagi kita semua dipikirin tuh, kemarin kita bahas juga di GM meeting. Jadi kita diminta untuk fair play, tidak ada penjoliman lah ke anak training karena sama semuanya gitu. Nah itu kalau kembali itu kembali ke personnya ya, orangnya ya, bukan hotelnya. Mungkin hotelnya benar, brandnya bagus, tapi emang orangnya aja yang something wrong gitu ya. Memang positioning-nya agak susah ya, karena kan reporting-nya kalau di hotel adalah ke HR ya, tapi kalau HR-nya yang bersikapnya nggak fair itu kan beritanya akan di-dem di situ ya. Tapi menurut saya kalau si anak training itu bisa naik level, maksudnya reporting-nya naiknya ke dosemnya gitu, dengan disertai bukti-bukti gitu ya. Nanti dosemnya akan bisa langsung negosiasi dengan HR-nya gitu. Jadi kalau sama supervisor-nya kan langsung ibaratnya dikerjain lah gitu ya, nggak bisa, problem itu nggak akan raise up gitu sampai ke atas gitu. Nah, ya harus dicari dengan departemen head lain yang bisa bantu gitu kan. Kita yakin pasti adalah yang lebih proper, lebih manusiawi gitu. Karena saya lihat ini mah oknum ya, bukan hotelnya gitu. Jadi memang ya itu banyak terjadi juga sih di mana-mana. Kadang-kadang kita kasihan juga sama anak training, maksudnya di abuse gitu sama staffnya. Saya sebagai GM aja kadang-kadang suka negor gitu, maksudnya lu tuh karyawan, ada training bukan berarti lu leha-leha anak training yang bekerja gitu kan. Ya memang harus departemen head-nya atau GM-nya ngecek sendiri itu, kadang-kadang banyak terjadi abuse seperti itu gitu. Di beberapa brand besar kita ada kayak ombudsman gitu ya, jadi kamu bisa report, misalnya mentok di hotel itu bisa report ke level hotel yang di atasnya, misalnya ke areanya atau apa. Cuman jangan sampai ke sana juga sih, maksudnya itu akan jadi heboh nanti. Bisa kesian GM-nya, mungkin GM-nya kan nggak tahu apa-apa ya, atau departemen head-nya di sales-nya nggak tahu apa-apa kan, ini kelakuannya supervisor sales sama HR-nya gitu kan. Karena kalau udah report nyampe ke ombudsman itu se-area gitu, sampai Asia Pasifik atau area Indonesia akan terjun ke hotel itu, akan jadi problem gitu. Kalau memang bisa diselesaikan dengan musyawarah ya kamu ngomong, kalau udah mentok sama HR sama itunya ya kamu naik level ke departemen head-nya aja. Atau enggak ke kampus kamu, nanti kampus bisa ngirim surat, tapi baru bilateral ya, baru antara kampus dengan hotelnya. Jadi masalah itu bisa lebih mudah cair dibenerin gitu daripada meluas kemana-mana. Gitu ya saran saya ya. Terus anaknya gimana? Udah beres atau masih problem? Kebetulan magangnya sama Silpi, Pak, jadi dia langsung dikeluarin. Waduh. Nanti japri ke saya nama hotelnya apa ya, kalau saya kenal mungkin saya bisa ngobrol ya. Saya tanyain ke ininya. Ya harusnya nggak boleh gitu sih, tapi harus ada alat bukti ya, maksudnya kan nanti tuh waktu dijadikan, kalau kamu jadi HR tuh nanti PR kamu kayak gini nih. Ada masalah tadi kan, yang satu sisi ceritanya begini, satu sisi ceritanya begini. Kamu kan sebagai HR tidak bisa memihak ya, nggak kayak yang tadi cerita kasusnya itu, dia memihak ke ininya. Kamu harus lihat benang merahnya gitu, walaupun ternyata karyawan kita yang salah, ya kita harus bilang salah. Ya walaupun yang benar anak trainee gitu kan. Nah itu memang dibutuhkan kedewasaan ya kalau untuk jadi HR manager, gimana kita bisa melead orang gitu. Nah jadi PR kadang-kadang emang HR-nya, kalau HR-nya masih muda, terus dia nggak bisa memanage, tapi nggak juga muda kalau dia bisa mature dan segala macam, kenapa enggak gitu. Jadi nggak harus HRD itu nggak usah orang yang udah tua gitu. Kalau memang muda tapi energik dan bisa mengetahui permasalahan dengan baik ya harusnya bisa di-solving ya. Ya itulah dunia di dalam pekerjaan, nggak training sama itu aja sih, banyak kejadian juga karyawan sama karyawan. Nanti kalau kamu jadi HR kan, karyawan sama karyawan dari masalah kecil. Ya karena kita itu problem ya kalau hotelnya. Kalau hotelnya rame kayak gede gitu, kayak di Mulia di Jakarta,
karyawannya 1000, kamu tuh nggak akan sempet ketemuan atau ngobrol, ngegibah gitu ya, karena kesibukan masing-masing gitu. Tapi biasanya kalau hotel yang udah mulai okupansinya rendah, nggak ada kerjaan, akhirnya ya terjadilah gitu gesekan-gesekan gitu. Tapi hotel lagi rame juga pasti terjadi, nggak usah gitulah. Di dunia hotel juga banyak yang apa sih, apalagi kalau kamu kerja di luar negeri ya, nanti ketemu berbagai etnik gitu ya, negara multi etnis gitu, multi country gitu ya. Kamu harus siap juga bisa, yang pernah saya ceritain ya, bahwa dulu teman saya sampai belajar marah tapi dalam bahasa Inggris karena sering dia dibully, dia kerja di Middle East. Nanti dia tuh kebetulan grup Indonesia kalah banyak dengan misalnya grup India ya, karena itu kasusnya India. Ceritanya dia housekeeping, kerjaannya dia cepat, rapi, bagus, tapi kerjanya dalam satu tim. Terus yang si India ini selalu nyuruh nerusin gitu kerjaan, padahal levelnya sama-sama housekeeping gitu. Cuman dia nggak bisa apa-apa karena di atasnya itu supervisornya, housekeeper manajernya semuanya dalam same country mereka gitu kan. Akhirnya dia dibully gitu kan. Nah teman saya itu saking akhirnya orangnya diem, akhirnya dia belajar marah-marah gitu pakai bahasa Inggris karena dia bahasa Inggrisnya nggak lancar. Ya alhamdulillah dia akhirnya bisa malah jadi the best employee di hotel tersebut karena memang akhirnya ketahuan bahwa memang dia bekerjanya bagus, tapi selama ini ketutupan gitu karena terjadi bully-bully di departemennya dia gitu ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa ngebantu. Kalau nanti Silvi coba japri aja ke saya, mungkin saya bisa bantu kalau memang GM-nya kenal, kalau enggak ya nggak bisa apa-apa saya juga. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, ini ada kuisnya ya. Jadi yang udah saya ceritain apa sih role-nya HRM, apa role-nya training manager, kamu email ke sini. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, thank you. Saya ada next meeting. Kita ketemu lagi next week ya. Nanti Alan tolong yang nggak hadir di WA ke saya. Oke, thank you. See you next week ya. Thank you Pak Dino. Yuk. Thank you Pak Dino. Thank you Pak Dino. Thank you Pak Dino. Thank you Pak Rido.